Semua siswa kelas 6, hari ini kita ketemu lagi dalam pertemuan yang kedua. Kita bahas tentang ibadah yang sejati. Ini adalah sambungan dari apa yang saya sudah sampaikan kemarin dan saya percaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Oke, dasar Alkitabnya di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, Paulus menyampaikan suatu pesan kepada jemaat di Roma bahwa ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini artinya bukan berarti tubuh kita dimasukkan ke dalam kotak persembahan, tetapi bagaimana hidup kita sehari-hari, bagaimana kita bersosialisasi dengan sosial dengan sesama kita, itu bagian daripada ibadah yang baik. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 itu menggambarkan dengan jelas bagaimana jemaat mula-mula atau jemaat perdana mereka beribadah. Ya, mereka menerima firman Allah dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, ini jemaat mula-mula ini yang menjadi bahan dasar kita belajar tentang ibadah yang benar. Karena mereka lakukan apa? Mereka bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa, makan bersama-sama dan memuji Allah dan mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Artinya gini, mereka lakukan itu bertekun dalam persekutuan. Dalam persekutuan apapun mereka selalu bersuka cita. Mereka memecahkan roti yang dimasukkan di sini adalah apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Jadi tidak ada di antara mereka yang saling pelit, yang saling mementingkan dirinya sendiri, tetapi mereka berbagi. Mereka berdoa, memuji Tuhan, ya, memuji Allah, dan bahkan mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Dalam Yakobus 1 ayat 26-27, ibadah yang murni atau ibadah yang sejati adalah dengan mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Mengendalikan lidah yang dimasukkan di sini artinya gini, harusnya kita berkata-kata kasar, tetapi tidak berkata-kata kasar. Itu namanya orang mengendalikan lidah, mengendalikan dirinya. Jadi ada kesempatan untuk kita berkata kotor, tapi kita menahan. Ada kesempatan untuk kita berkata kasar, tapi kita menahannya. Itu namanya mengendalikan lidah. Ya. Nah, dalam Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus menjelaskan pengertian ibadah dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidak diartikan secara harafiah. Harafiah yang dimasukkan di sini adalah tidak diartikan secara lurus. Jadi tubuh kita dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya itu nggak mungkin. Ya, jadi persembahan tubuh yang Paulus maksudkan di sini adalah bagaimana hidup kita ini jadi berkat bagi sesama. Ya, segala pikiran kita, perkataan kita, perbuatan atau tindakan kita harus sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya persembahan tubuh yang benar. Jadi hidup kita sehari-hari itu bagian daripada ibadah. Ya, bagaimana kita bersosial dengan sesama, bagaimana kita bertemu dengan orang lain, apakah kita jadi berkat atau kita ini jadi musuh. Apakah kita dalam satu lingkungan itu kita jadi berkat atau kita malah membuat kekacauan di dalam lingkungan itu. Begitu juga dengan di sekolah. Apakah kita ini menjadi orang yang disenangi teman atau paling dibenci oleh teman-teman? Ini si Joko nggak masuk. Puji Tuhan. Nek dia ada kan ngacau. Berarti kita ini ada sesuatu yang salah. Tapi kalau kita adalah orang yang menyenangkan, lalu ada orang mengatakan gini, Joko nggak ada loh hari ini. Lah, kenapa ya? Coba kita tanyain dong, suruh datang. Itu berarti kita ditunggu-tunggu. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata dalam ibadah sejati. Misalnya, menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Berpikir positif atau positive thinking. Jadi di sini kita belajar untuk belajar
menggunakan otak kita dengan benar, menggunakan otak kita dengan baik, menggunakan otak kita untuk memikirkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang benar, baik, dan sopan, menghibur orang lain dan berkata jujur. Jadi yang kita keluarkan itu jangan kata-kata yang buruk, kata-kata yang mengata-ngatai orang lain, atau jangan kata-kata bohong. Ya, harus jujur. Tangan dan kaki dipakai untuk berbuat baik. Misalnya, menolong orang lain dan melayani yang lemah. Jadi tangan kita itu jangan dipakai buat mencuri, tapi dipakai untuk memberi atau berbagi kepada orang lain. Begitu. Nah, bersikap ramah dan sopan serta tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ramah, jangan marah, tapi ramah. Mari kita belajar untuk selalu permisi, selalu mengatakan maaf ya, selalu mengatakan maaf, saya mau lewat. Itu namanya sikap ramah, sopan. Jangan sampai kita lewat lalu patenteng kalau orang Jawa bilang, kita matanya di atas lalu buka dada jalannya kayak tidak kenal orang. Itu namanya orang sombong. Ya. Nah, kita dapat mewujudkan ibadah yang benar diawali dari kehidupan keluarga. Misalnya, bagaimana cara kita menghormati orang tua, patuh dan taat perintah orang tua, mengasihi saudara kita, rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin mengerjakan pekerjaan rumah, rajin ke sekolah minggu, dan sebagainya. Ini adalah wujud yang benar dari ibadah kita. Jadi bagaimana kita menghormati orang tua, patuh dan taat kepada mereka yang lebih tua. Ini yang Paulus maksudkan, ibadah yang benar itu begini. Jadi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang benar. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat. Serta ibadah sejati tersebut ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Jadi bagaimana kita menjaga tindakan kita, perkataan kita selalu benar, ya, itu merupakan ibadah kita yang benar. Kita mampu melakukan ibadah yang benar di semua tempat dimanapun kita berada. Sebab ibadah mencakup seluruh hidup kita. Artinya gini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bicarakan, itu bagian dari ibadah kita. Jadi berhati-hatilah. Ibadah itu tidak hanya sekedar sebatas kita menyanyi di gereja atau sering datang ke gereja, tetapi ibadah itu melebihi acara ritual di gereja itu. Kalau di gereja itu kan cuma kebiasaan saja. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempraktikkan kasih setiap hari. Jadi apalah gunanya kita ke gereja setiap hari, tetapi sikap kita terhadap sesama itu tidak baik. Ya, tidak penting berapa kali kita ke gereja, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bersikap kepada sesama. Kita jadi berkat atau jadi batu sandungan. Itu. Belajar dari jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Mereka selalu berdoa, bersekutu, berbagi, dan apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama, kata Alkitab. Ibadah sejati dilihat dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bekerja setiap hari, itu bagian daripada ibadah kita. Ya, Tuhan memberkati untuk siswa kelas 6, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati.